kita bermuajahah, bertemu, bertatap muka, bermujalasan, duduk bersama, tiada lain adalah di qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tetap terlimpah curah keharibaan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada segenap umatnya, dan semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang kelak mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir nama Muhammad Ada Saifullah atas undangan dari bagian dari keluarga besar Raden Amin. Kecil ibadah Ramadan kita diterima. Namun ada namunnya nih. Kalau kita udah puasa di bulan Ramadan dan kita pahami Ramadan kita ini banyak sekali kurangnya daripada sempurnanya. Yang terpenting saum kita adalah ihtisab, iman karena Allah. Nabi udah kasih jaminan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa puasa Ramadan akan diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Apalagi yang disambung dengan Syawal 6 hari. Masya Allah. Aibahil kiram, saya ingin bahas dulu satu istilah yang suka disebut rame dan viral di bulan Syawal ini. Istilahnya halal bihalal. Ini sebetulnya hanya penamaan saja. Penamaan halal bihalal. Halal bihalal kalau kita lihat dari kamus gak bakalan ketemu. Halal bihalal itu kalimat lengkapnya adalah tolabul halal bitariqil halal. Mencari yang halal dengan jalan yang halal. Itu kalimat lengkapnya. Tolabul halal bitariqil halal. Mencari yang halal dengan jalan yang halal. Yang mana kita satu sama lain tentu pernah bikin dosa, pernah menyakiti dan seterusnya, maka istihlal, meminta kehalalan. Nah, yang ingin Al-Fakir koreksi nih, satu, musofahah, salam-salaman. Musofahah ini kalau bukan mahram itu tidak diperbolehkan di Bogor. Kalau bukan mahram, jangan sampai kita bersentuhan tangan kalau dengan yang bukan mahram. Walaupun ada keterangan begini, bila mana ada dua orang muslim, mayal taqiyani fayatasofahan, dia ketemu tuh dua orang muslim, lalu salaman, maka ghufiralahuma qabla yatafarraqa, keduanya akan diampuni dosa sebelum berpisah. Ketika tetap bertemu bersalaman, asalkan mahram, udah itu dosanya diampuni, dosa kedua. Inilah istimewanya dari kata halal bihalal tersebut. Jadi intinya hanya kemasan halal bihalal itu. Di dalamnya ada silaturahim. Nah, silaturahim juga ingin saya bahas. Silah itu artinya menyambung, rahim itu kasih sayang. Di dalam silaturahim itu sekurang-kurangnya ada 5. 1, silatul ukhuwah, menyambungkan persaudaraan. Persaudaraan di antara kita, apalagi keluarga besar ini, diikat dengan nasabiyah. Ikatan nasabiyah, ikatan darah, ikatan keluarga. Bahkan kalau urusan keluarga, Allah sendiri yang dalam ayatnya menyampaikan anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Urusan keluarga, Masya Allah, anak-anak soleh ini berkahnya buat leluhur, ayah ibu yang udah gak ada. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salafin. Bila mana anak Adam meninggal, manusia meninggal, terputus semua kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan Bapak Ibu sekalian hari ini sedang membuktikan sebagai anak soleh. Semakin kita hebat menjaga tali persaudaraan satu sama lain, semakin terasa berkahnya untuk yakni ayah ibu kita yang sudah ada di barzah. Dan semakin kita memutus silaturahmi satu sama lain pun sama.
akan semakin memperberat beliau-beliau yang sudah ada di barzah. Jaga baik hubungan kita satu sama lain, terutama ikatan nasabiah ini. Agama kita ini Masya Allah sangat-sangat kompleks, sangat-sangat kafah, syamil, lengkap, menyeluruh, komprehensif. Urusan-urusan apapun dibahas, asal kita mau mengkaji Al-Qurannya. Semuanya ada. Tata kelola lingkungan, masyarakat, negara, sampai urusan keluarga, rumah tangga, maaf, sampai urusan dapur dan kasur, itu dibahas secara komprehensif, asal kita mau mengkajinya. Nah, pagi atau siang hari ini mah hanya momentum seremonial saja. Dan seterusnya Al-Fakir amanat nih kepada semua. Jaga baik tolabul ilmi di mana-mana. Hadiri majelis ilmu terdekat. Dan ini saya dengar yang hadir di sini ini Jawa Barat kan. Ada yang dari Purwakarta, ada dari Tangerang Selatan, bahkan itu udah beda provinsi. Dan ada juga yang luar pulau katanya. Masya Allah. Ini harus dijaga terus. Harus dijaga terus. Baik, itu isi silaturahim yang pertama, silatul ukhuwah. Yang kedua, silatul fikri. Menyambungkan pikiran satu sama lain. Boleh kita bercurhat dengan saudara kita satu sama lain untuk mencari solusi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan tanyakan kepada orang yang lebih berpengalaman untuk mengurusi masalah-masalah. Masalah sebetulnya sebesar apapun bisa jadi kecil, yang kecil bisa jadi hilang. Jangan sebaliknya, yang kecil jadi besar, yang besar jadi kebakaran, dengan begitu. Tapi kita ini adalah orang Islam, orang beriman, yang mana Nabi sampaikan ajaban diambil mukmin. Orang beriman itu ajaib. Idza asabahu musibatan fasabara, idza asabahu nikmatan fasyakara. Bila mana datang musibah kepada dia, dia sabar. Bila mana datang nikmat kepada dia, dia syukur. Maka disebut al-iman nisfani. Iman ini kebagi dua. Nisfun bisyukri wa nisfun bisabri. Setengahnya ada di kesabaran, setengahnya ada di rasa syukur kita. Itu adalah dua alat untuk mengarungi kehidupan, sabar dan syukur. Nah, tadi saja sebelum mulai pengajian ini Al-Fakir sharing dengan beberapa para sesepuh dari keluarga besar di sini. Luar biasa, kita bagi-bagi ilmu. Ada yang sudah malang melintang di urusan perbankan, bisnis dan seterusnya. Kita bagi-bagi ilmu. Nah, inilah hikmah dari yakni silaturahim, silatul fikri. Juga silatul ilm, menyambungkan ilmu satu sama lain. Jadi bukan untuk ajang pamer aja di di antara kita mau udahlah, gak usah pamer-pameran, gak usah merasa wah saya yang paling sukses. Enggak, jangan begitu. Enggak, ingat semua titipan, dan titipan satu hari nanti bakal diambil. Masih ingat barangkali rumus tukang parkir itu dititipi tapi nggak sombong. Udah begitu. Apalagi yang sombong disampaikan oleh Nabi kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak bakalan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebecik kesombongan. Pertanyaannya, sombong itu kayak gimana? Apakah yang ketika ditanya enggak nyaut? Bukan. Apakah yang diajak senyum kakak cemberut? Bukan. Apakah yang ketika ngomong nadanya tinggi? Juga bukan. Apakah yang gerak-geriknya orang Sunda suka melak cangkeng? Juga bukan. Nah, lalu sombong itu apa sih? Sombong itu adalah batrul haq wa ghamdun nas. Itu sombong. Menolak kebenaran, menghinakan manusia. Nah, kalau udah ada tendensinya ke situ, itu adalah sombong. Jadi nggak bisa dilihat dari fisik, ibu bapak enggak. Jelema baru wae cemberut wae bukan berarti sombong, baru suh.
atau lagi sakit gigi, ya jangan dimarahin sombong. Ada orang ditanya kok nggak nyaut, jangan kita tafsirkan itu sombong. Baik, silaturahim. Selanjutnya ada juga yakni silaturahim. Satu sama lain ketika kita bertemu kita berdoa. Kalimat minal aidin wal faidin coba dilengkapin. Ayo ikutin saya. Ini doa lengkapnya. Allahumma ij'alna minal aidin wal faizin. Nah, itu kalimat lengkapnya. Jadi di depannya bubuhi kalimat Allahumma ya Allah ij'alna, jadikanlah kami semua minal aidin, dari golongan orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin, dan yang meraih kemenangan di dunia dan di akhirat. Lis-shaimi farhatan, untuk orang puasa ini ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftar, pertama dia bahagia ketika lebarannya, buka puasanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia akan dapat kebahagiaan nanti di akhirat bertemu Allah. Masya Allah. Itu janji dari Nabi kita untuk orang puasa di Bapak. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, silatul mal, menyambungkan harta. Kita ketemu pas lebaran kemarin kan, kalau ketemu cucu itu keponakan dan seterusnya, istilahnya kita suka berbagi angpau dan lain-lain. Itu silatul mal namanya. Jadi isi dari silaturahim itu saya simpulkan ada 5. Yang pertama adalah silaturahim, menyambung persaudaraan. Yang kedua adalah silatul fikri, menyambung pengalaman pikiran satu sama lain. Yang ketiga silatul ilm, menyambung ilmu. Yang keempat silatul doa, menyambung doa. Yang kelima silatul mal, berbagi, menyambung harta. Hadirin kiram rahimakumullah. Nabi kita bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu orang muflis? Sahabat menjawab, kami tahu ya Rasul, muflis itu orang bangkrut, orang yang usaha lalu usahanya bangkrut, dia nggak punya dinar, nggak punya dirham, dia muflis. Jawab Nabi kita, bukan. Orang muflis itu bukan orang bangkrut urusan dunia, bukan. Tapi orang muflis itu yang mana dia lupa atas kedolimannya di dunia kepada orang lain. Dia lupa minta maaf dari kesalahannya. Dia lupa minta dihalalkan dari keharamannya. Dia lupa membayar hutang-hutangnya dan seterusnya. Sehingga di akhirat nanti orang ngantri mau nuntut dia di pengadilan akhirat. Nabi sebut orang seperti itu muflis. Nauzubillah. Jadi hari ini kita istiqlal nih, halal bihalal. Kita minta dihalalkan satu sama lain. Kita minta maaf-maafan satu sama lain itu bukan hanya sekedar tradisi, tapi disuruh oleh Nabi kita. Disuruh. Bahkan baik dan bagus, bukan hanya momentum lebaran saja. Kapanpun itu maaf-maafan itu penting di lebaran. Penting sekali. Yo, kita ingat-ingat nih, kepada siapa kita pernah nyakitin hati, mulailah kita buka hati dengan tawakal. Orang yang hebat itu yang minta maaf duluan ya Bapak. Gitu. La yahilul muslim ayajura akhuhu fawqa thalathi layalin. Orang Islam ini haram sampai 3 hari lebih musuh-musuhan. Tapi kelihatannya kalau keluarga besar ini saya lihat enggak deh dari mudah-mudahan. Nah, insya Allah ya. Yang masih musuh-musuhan udah capek Pak, capek, udah jangan lagi musuh-musuhan. Segera sambungkan tuh silaturahim. Kenapa sih silaturahim dikaitkan dengan satu asma Allah? Ar-Rahim itu asma Allah ya Bapak. Coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya 2 sifat dalam lafaz Bismillah. Pertama ada Ar-Rahman, kedua ada Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah yang memberi karunia-Nya untuk segenap makhluknya di alam dunia. Sedangkan Ar-Rahim
Allah yang memberi nikmat untuk orang mukmin saja di akhirat. Kata silaturahim diambil dari ar-rahim. Artinya ini bukan sembarang kasih sayang. Kasih sayang yang bukan hanya di dunia, yang boleh tembus sampai akhirat. Hari ini kita nggak kenal, kita kenalan dulu ibu bapak. Dan siapa tahu besok lusa bahkan tembus sampai akhirat nanti, siapa di antara kita yang ke surga duluan bisa saling nyapaatin satu sama lain. Tapi nggak ada kata untuk orang yang memutuskan silaturahmi. Insyaallah. Ayo sambungin tuh. Sambungin silaturahim yang terputus, yang masih bisa disolusikan dalam musyawarah. Jangan seperti di film-film atau realita pun ada ya, anak kepada ibu sampai dipenjarain ibunya dan seterusnya. Jangan seperti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pamannya namanya Abu Lahab. Apakah Nabi putus hubungan dengan Abu Lahab? Kan? Nabi kita tetap baik kepada Abu Lahab meskipun Abu Lahab jahat kepada Nabi kita, ibu bapak. Kalau ibu bapak mau tahu bagaimana jahat Abu Lahab dan istrinya, itu tiap hari gak pernah lewat istri Abu Lahab itu melemparin kotoran ke pintu Nabi. Lalu Nabi mau jalan ke masjid, tiap hari si istri Abu Lahab ini menyimpan duri di jalan agar Nabi tertusuk duri. Abu Lahab jahatnya, na'udzubillah, na'udzubillah. Tapi Nabi tetap tidak membalas kejahatan beliau. Nah maka saya mengajak nih kepada semua, kita ambil teladan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini durasinya cuma 20 menit katanya. Karena makanan udah datang, udah mulai gak konsen. Insyaallah. Nah selanjutnya saya mau kasih oleh-oleh. Mau nggak oleh-oleh? Satu, orang pulang pergi dari kerja, rumah tempat kerja, ada berangkat pagi pulang sore, ada berangkat malam pulang pagi, ada berangkat siang pulang malam. Tiap hari seperti itu. Sebetulnya yang dia cari apa? Ayo sama tanya. Ibu bapak kerja, yang dicari apa? Uang. Apakah ada lagi? Saya mau kasih oleh-oleh kan jadinya. Nanti mah gini ibu bapak kerja, jangan cari uang, jangan cari nafkah, carilah bahagia. Itu udah jelas. Dan sebelum berangkat juga kita udah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Udah jelas. Dan kita kerja itu bagian dari jihad kan, udah jelas. Tapi kalau kita ingin tahu isi dari kita kerja itu, sebetulnya cari bahagia. Cari bahagia. Yang ingin saya koreksi begini, banyak orang yang salah kaprah dalam langkah dan tujuannya. Jadi dalam kita amal itu mabdanya harus benar tuh pertama. Permulaan niat. Betul tadi intiqu amradillah, pertama tujuan kita Allah. Lalu thariqah atau perjalanannya. Ketika kita bekerja harus benar, jangan melanggar syariat. Dan nanti goyahnya, tujuannya itu apa sih? Kita suka berdoa tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana Tuhanku, atina berikan kepada kami ya Allah fid dunya, di dunia hasanatan kebahagiaan, wa fil akhirati dan di akhirat hasanatan kebahagiaan, wa qina adzabannar, jagalah kami dari siksa api neraka. Tiap hari kita minta bahagia. Sedangkan kadang kita melupakan siapa yang ngasih bahagia tersebut. Ayo jawab semuanya, yang ngasih kita bahagia, bos apa Allah? Mana ini dari jawabannya? Sudah utus lapar ini. Allah Subhanahu wa ta'ala lupa. Kadang begini, ada yang Allah kasih bahagia, tapi nggak Allah kasih harta. Ada yang Allah kasih bahagia, nggak usah kerja dulu, Allah kasih bahagia. Kan yang kita tuju adalah bahagia. Sebetulnya udah dengan kata cukup qanaah pun
Yang penting udah nyampe dengan kata bahagia, udah beres sebetulnya urusan. Ini mah kadang-kadang sampai ninggalin sholat, dia lupa yang ngasih bahagia Allah. Sampai ninggalin puasa, dia lupa yang ngasih bahagia Allah. Karena yang ada dalam mindsetnya fulus, uang, dan uang. Dia melupakan siapa yang ngasih bahagia dan ngasih rezeki terus. Ayo, ini oleh-oleh pertama nih. Jadi pertama harus benar permulaannya nih. Mau kerja, mau usaha apapun, permulaannya harus Allah, tujuannya harus Allah. Dan di toriko atau perjalanan ketika kita bekerja, jangan melanggar syariat. Dan tujuannya harus kembali kepada Allah pula, sesuai dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, kembali kepada Nabi. Ini oleh-oleh pertama. Kedua, ada uang di dompet. Jawab jujur, tenang nggak? Nah, mana jawabannya? Sebelum apa rupiah deh? Ada uang di dompet, tenang. Ada minyak goreng di dapur, tenang. Ada uang atau depos saldo di rekening kita, tenang. Tenang. Orang dengan kata ada dibikin tenang. Benar ya? Ada uang, tenang. Ada minyak goreng di dapur, tenang. Dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kita yakin Allah itu ada? Mana suaranya ini sih? Apakah yakin Allah itu ada? Apakah dengan kata ada Allah udah gak cukup bikin hati kita tenang? Karena yang mengadakan uang itu hakikatnya Allah. Yang mengadakan sandang pangan papan kita itu hakikatnya Allah. Kenapa dengan kata ada Allah kita masih tertenang wae, Bu? Ibu mau gelisah wae dompet kosong itu. Halo? Jelas apa jelas nih? Ini oleh-oleh nih. Ingat, kita dulu sering belajar wujud di gambar. Ingat, kata wujud sifat Allah artinya Allah ada. Cukup dengan kata ada Allah. Apa kata Allah? Ana aqrabu ilahi min hablil warid, kata Allah. Saya lebih dekat dengan hamba saya, dengan hambamu, kata Allah, dengan urat lehernya sendiri. Masya Allah. Oleh-oleh terakhir yang ketiga. Ini masuknya nih ngaji itu sudah terus fokus dengan mendoakan tadi. Alhamdulillah. Ibu bapak rahimakumullah, nih oleh-oleh terakhir ya. Saya dapat ijazah dari guru saya. Ada satu doa ini ajaib, ibu bapak. Dan kalau kita amalkan, insya Allah semua yang kita inginkan akan tercapai, akan kita. Tapi tetap nih harus istiqomah mengamalkannya dan harus yakin ketika mengamalkan. Ayo yang mau direkam boleh direkam, yang hafalannya kuat langsung dihafal boleh. Silakan ikuti saya. Allahumma Ima Allahumma barik lana. Allahumma ikfina bihalalika wagnina bifadlika amman siwaka. Apa? Saya ulang lagi ini. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wagnina bifadlika amman siwaka. Apa itu? Sekali dulu. Aduh, ya. Ini kan masih nuansa liburan ya. Belum siap diajak tempur otaknya ya. Baik, sekali lagi. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wagnina bifadlika amman siwaka. Selamat mengamalkan ya. Itu apa sih keistimewaannya? Kita bahas dulu isinya. Allahumma ya Allah ikfina, berikanlah kami kecukupan bihalalika, dengan perkara yang halal,
darimu ya Allah, an haramika, agar bisa kami jauhi hal-hal yang haram. Wa genina, berikan kami kekayaan ya Allah, diberikan dengan karuniamu, aman siwa, agar kami tidak bergantung kepada selainmu ya Allah. Ini doa dibaca setiap pada sholat 3 kali. Yang punya hutang bakal lunas hutangnya. Amin. Sudah bertemu hutang. Yang punya hutang bakal lunas hutang. Yang punya keinginan hajatnya dikabul insyaallah. Tapi ingat, fondasinya ketika berdoa, qul Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Engkau berdoa dan mesti yakin Allah akan mengijabah doa kita. Harus yakin Ibu Bapak. Harus yakin. Ini gimana MC, masih ada waktu? Baik, kalau masih ada waktu saya lanjutkan Ibu Bapak rahimahullah. Sekarang saya ingin lanjutkan terutama di urusan anak ya. Kadang-kadang ada beberapa aspek pendidikan yang sering kita lupakan, terutama pendidikan agama. Masya Allah, kalau kita lihat sekarang anak-anak udah mulai putus ngaji usia SMP, SMA, udah mulai dia putus ngaji. Saya di sini nih mau ngasih kepada semuanya, yakni informasi dari Nabi kita. Apa kata Nabi kita? Urusan anak, adibu auladaku, didiklah anak-anakmu. Yani untuk apa? Bi qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Ini yang paling terutama, membaca Al-Quran. Ibu bapak, itu anak diam-diam jadi ancaman nanti di akhirat. Anak di akhirat bakal nuntut ke ibu kalau si anak nggak bisa baca Quran. Anak nanti ditanya, kenapa kamu tidak baca Quran? Saya nggak bisa, malaikat baca Quran. Kenapa kamu tidak bisa baca Quran? Oh, saya nggak dididik oleh orang tua saya. Mana orang tuamu? Orang tua saya sudah di surga, malaikat. Orang tuanya yang udah di surga digusur lagi. Alhamdulillah. Jadi mumpung belum telat, belum terlambat, hari ini ingatkan anak-anak kita untuk terus menimba ilmu agama. Silakan gapai cita-cita dunia masih tinggi langit. Tapi ingat, akhirat pun harus sama, harus seimbang. Baik, ini urusan anak, masih urusan anak juga nih. Saya ingin bahas juga. Ibu bapak rahimahumullah, ada yang berkata begini, saya sudah telat, saya nggak tahu dulu kalau mendidik anak itu wajib, apalagi urusan agama. Bagaimana solusinya? Saya jawab, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mereka meskipun udah punya rumah tangga sendiri, ibu bapak, itu masih tetap anak kita. Kita masih punya kesempatan dan kewajiban untuk mengingatkan sholat mereka, puasa mereka, zakat mereka. Kita ingetin tuh. Apalagi yang udah nisab, ingatkan naik haji dan seterusnya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan ingat, doa orang tua itu lebih istimewa daripada doa guru dan para wali sekalipun. Doa orang tua mustajab. Hari ini, detik ini kita menggapai cita-cita agar diingat itu bukan murni jasa kita sendiri, bukan. Itu jasa kedua orang tua yang siang malamnya menetes air matanya mendoakan kita. Agar dipahami dulu. Jangan lupakan jasa mereka yang masih ada, kita jaga baik. Yang udah gak ada kita doakan terus. Ridallah fil walidain, sukhtullah bis sukhtihi. Ridha Allah ada pada kedua keduanya, begitupun kemurkaannya. Orang tua kita ini gerbang menuju gerbang surga. Satu lagi suka dilupain, mertua. Nih para bapak, para ibu, mertua itu kalau saya bilang orang paling dermawan.
Kenapa disebut orang yang paling dermawan? Dia serahkan anaknya untuk kita. Jangankan kata nyerahin anak, nyerahin hewan peliharaan aja yang udah kita sayang, nggak kita kasih. Ibu punya kucing, punya burung, kita urus. Nggak mau kita jual. Kalau udah kita sayang sama hewan peliharaan, ini anak diurus sampai 20 tahun, ada yang sampai 25 tahun, ada yang minat, kita kasih cuma-cuma. Maka ingat, mertua kita ini satu, orang paling dermawan. Dua, mertua kita ini adalah mahram kita, mahram abadi itu. Makanya menantu sekalipun dia cerai dengan istrinya, dia tetap ada hubungan mahram dengan mertuanya. Enggak ada kata putus hubungan mahram itu dengan mertua. Maka begitu berdoa, coba lapatnya diganti ya. Jadi bukan hanya Allahumma gfirli wali walidayya. Kalau wali walidayya itu cuma dua orang tua, coba diganti lapatnya Allahumma gfirli wali walidina, agar orang tua kita yang mertua pun ke bawah, ke bawah. Jangan picik ya, harus adil. Orang tua kita doain, mertua kita juga doain. Biasa, yang biasa nih, saya punya jamaah. Itu kelas nanti yang mertua, curhatnya begitu. Nah, maka ini harus diutamakan. Hubungan, ingat, halal bihalal ini maknanya luas sekali, termasuk menjaga hubungan antara diri kita dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua kita sendiri, dengan sanak saudara dan seterusnya. Selanjutnya ada satu ayat yang mana ayat ini kaitannya masih kaitan dengan keluarga juga. Satu, ada yang nanya kepada saya, sedekah yang utama itu kepada siapa dulu? Jawabnya adalah satu, lil walidain, sebelum kepada yang lain, orang tua dulu. Dua, quraba, kerabat terdekat, sanak saudara, famili. Sebelum kita menyentuh yang lain, coba dilihat nih, dari keluarga besar dan Amin ini, adakah yang fakir, adakah yang miskin, adakah yang yatim, adakah yang janda, yang butuh dibantu, bantu itu. Sebelum menyentuh yang jauh. Ini mah kadang-kadang kan begini, orang lain dibantu, keluarga sendiri enggak, itu salah. Pertama keluarga dulu, kedua kerabat. Nah, ketiga baru nih, fuqara, masakin, para fakir, para miskin, yatama, anak-anak yatim. Baru di situ. Sebelum menyentuh kepada yang lain, keluarga dulu. Itulah bagaimana Islam mengajarkan. Dan di dalam kaidah bertetangga deh, kaidah bertetangga, tetangga itu punya 3 hak. Satu, ada tetangga yakni yang haknya itu sebagai muslim. Itu berarti tetangga yang punya hak sebagai saudara kita seiman. Dua, dia punya hak sebagai nasabiah. Barangkali ada tetangga yang sedarah, itu diutamakan, dan haknya sebagai tetangga. Tetangga yang itu punya 3 hak. Haknya sebagai sesama saudara kita seiman, haknya sebagai saudara kita sedarah senasab, haknya sebagai tetangga kita, punya 3 hak. Sebelum kita melirik-lirik yang lain, utamakan dulu yang kita, yang dia Islam, yang dia saudara kita, dan yang dia pun adalah tetangga kita. Sebelum lirik-lirik yang lain, kalau mau berbagi di situ dulu. Dua, ada tetangga yang punya 2 hak. Itu siapa? Dia bukan saudara-saudara, tapi ingat, dia saudara seiman, dan juga dia punya haknya sebagai tetangga. Kalau di sekitar kita udah nggak ada saudara-saudara, lihatlah yang itu, yang mana dia saudara seiman dan dia tetangga kita. Dia punya 2 hak. Ceritanya lain, misalkan kita mutasi kerja, misalkan ke daerah Papua atau Bali, lirik kanan kiri nggak ada tetangga muslim, nggak ada saudara. Ingat, mereka pun walaupun bukan muslim dan bukan saudara, dia saudara kita sebagai tetangga, tetap punya hak sebagai tetangga. Inilah bagaimana Nabi kita mengajarkan betapa pentingnya menjaga silaturahim. Bahkan ada satu hadis
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa dia yang ngaku iman ke Allah dan iman kepada hari akhir, muliakanlah tetangga. Siapa sih tetangga itu? 40 rumah ke depan tetangga, 40 rumah kanan kiri tetangga, 40 rumah ke belakang itu masih tetangga kita. Jadi tetangga itu bukan hanya yang nempel rumahnya, ibu. 40 rumah depan belakang, pikir-pikir itu tetangga kita. Dan ingat, bila mana kita kenyang, kalau ada tetangga kita yang kelaparan, kita akan dihisab karena itu. Maka oleh-oleh terakhir sebelum saya tutup, sedekah aneka ragam. Sedekah dengan sedekah harta, makanan, tenaga, pikiran, ilmu, doa, sedekah. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya makanan dengan makanannya. Sedekah tersebut tidak akan pernah mengurangi rezeki. Baliyajdat. Sedekah akan melipat-lipat rezeki kita. Bagaimana kata Allah? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa dia buat baik dengan kebaikannya bakal datang 10 kali lipatnya. Rumus matematika kita punya 10.000 keluar 1.000, sisa 9.000. Tapi rumus matematika Allah, kita punya 10.000 keluar 1.000, jadi 19.000. Kenapa demikian? Yang 1.000-nya Allah akan dilipatkan 10. Semakin kita keluarkan banyak, semakin datangnya banyak pula. Tapi maaf, saya kurang setuju dengan konsepnya Ustadz Yusuf Mansur. Enggak, saya nggak setuju. Kata beliau, keluar motor datang mobil, enggak begitu konsepnya. Enggak begitu konsepnya. Yang dinamakan man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha, enggak mesti harus duniawi, Pak. Enggak. Kalau orang udah salah tafsir, mungkin nanti kiai Ibu Bapak. Saya udah surah dari pagi 100.000, kok nggak datang jadi 1 juta? Bukan begitu, bukan begitu. Yang 10 kali lipat itu ada yang memang datang lagi dengan finansial, atau yang Allah datangkan dengan karunia kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, ilmu, ketentraman, hatta sampai nanti akhirnya kita butuh Allah datangkan pertolongan yang lain. Dan in asantum di anfusikum wa in asantum balaha. Apa yang kau tanam hari ini akan kau petik buahnya di kemudian hari. Hari ini kita sering nolong orang dengan ikhlas karena Allah akan datangkan nanti di kemudian hari yang nolong kita dengan ikhlas pula. Dan itu barangkali sebagian kita udah ngerasain di bawah. Wallahu fi'lan abdi makanan abdi pada akhir. Siapa yang menolong saudaranya, Allah pun akan tolong dia. Ini rumus kehidupan. Satu lagi sedekah yang lebih hebat. Sedekah itu tutfi'u ghadabar akan memutus bencinya Allah kepada kita. Lalu di masa lalu kita ini sering ngedelin sholat misalnya, sering buka aurat, sering maksiat di masa lalu. Dengan sedekah itu bisa memadamkan kebencian Allah. Kenapa bisa demikian? Karena sedekah tersebut dijanjikan oleh surga. Ketika surga ditanya, surga, untuk siapa kamu diciptakan? Jawab, lis-sakhin. Untuk orang-orang dermawan saya diciptakan, ya Allah. Surga diciptakan untuk orang-orang dermawan. Orang dermawan itu disebut wasilatur rizki, atau bahasa kitanya distributor rizki. Orang jadi distributor presiden dia bangga, orang jadi distributor menteri dia bangga. Ini Allah yang sebut wasilatur rizki, yang menyampaikan harta dia yang Allah titipkan untuk fakir, miskin, yatim, saudara, kerabat yang kesusahan. Itu disebut distributor rezeki. Istimewa banget orang yang berarti sedekah. Mathalul ladzina amalahum bisabilillah kamathali habba. Siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah akan jadi sebiji benih. Sebiji benih tersebut akan jadi ambatat sab'as sanabil, akan jadi satu pohon. Dari pohon tersebut jadi 7 dahan.
Bikulit sumbulatin mi'atu habbah, dari setiap 7 dahan tersebut ada 100 buah. Artinya setiap kita sedekah akan dikali lipatkan 700 kali lipatnya. Wah, Masya Allah. Ingat, ini cuma untuk yang yakin ya. Yang yakin kepada Allah, dia akan dapat keistimewaannya. Kalau yang gak yakin gak bakalan nyampe. Jadi harus fondasinya yakin dulu. Yakin, yakin, yakin. Nah maka nih saya ingin curhat sedikit dulu Bapak. Ini curhat juga bagi pengalaman. Saya sedang merintis pesantren. Dari awal saya niatkan pesantren ini untuk membantu kaum fakir miskin, duafa, terutama anak-anak yatim. Dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Pesantren yang saya bina ini gak ada bayar, semuanya gratis. Semuanya gratis, mulai santri masuk sampai santri lulus saya kasih gratis. Bahkan alhamdulillah ini saya curhat begini agar semua paham ya, bukan saya muria enggak. Cuman harus minimal itu kan disuruh. At-tahaddatsu bi ni'matillah syukrun. Engkau menceritakan nikmat yang Allah beri asal tidak ada riya, ujub, riya, takabur, itu adalah bagian dari menceritakan nikmat, bagian dari syukur. Saya bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah. Saya belajar ikhlas di dalam membantu orang. Allah datangkan pula orang-orang yang ikhlas bantu pesantren saya. Nah di antaranya ada di sini, tapi saya nggak mau sebut orangnya. Takutnya dia jadi riya nantinya. Dia tanya begitu. Jadi ini rumus. Ketika kita berbuat baik, jangan ada kata take and give, enggak, jangan. Jangan diingat dan jangan diumbar lagi. Kalau diingat, diumbar, apalagi sampai diujungi dengan ngedumel di kemudian hari, gak jadi kebaikan. Kamu, saya biayain sampai kamu sukses. Kok kamu jadi begini? Kok kamu gak boleh terima langsung dapat? Itu gak jadi kebaikan. Ingat, sedekah kita ini udah kita ikhlas akan diuji nantinya. Jadi jangan sampai keluar kata-kata mengungkit kebaikan-kebaikan, nggak jadi kebaikan nantinya. Enggak. Nah, maka jangan ada istilah teknik. Berbuat baik hari ini, hakikatnya kita sedang menanam. Enggak mesti terima kasih dia, enggak mesti ceparang Sunda pulang terima dia, enggak. Tapi kita berbuat baik hari ini, itu kita menanam. Lillah tujuannya Allah. Ingat, Allah akan balas kebaikan kita. Akan Allah balas. Sebaik-baik yang menepati janji adalah Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, MC udah angkat tangan. Ini akhirnya adalah akhir perjumpaan. Ini doa sekarang apa nanti di akhir? Sekarang. Baik. Gak apa-apa doa dulu. Ini makanan udah banyak begini. Itu baru doanya gue ditanya babin. Baik. Silakan angkat tangannya. Tundukkan kepala kita. Dan kita pejamkan mata. Dan kita buka mata batin kita untuk kita khusyuk dalam berdoa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Ghafar ighfir lana ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami semua. Wali walidina, dan dosa ayah ibu kami, dosa mertua kami, dosa orang tua kami ya Allah ya Rabbana. Wali masyaikhina, dosa kakek kami, leluhur kami, kakek nenek kami ya Allah ya Rabbana. Wa asatidatina, dan dosa guru-guru kami ampuni ya Allah. Wa man ahabba ilaina, dan dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dari keluarga kami dan orang-orang ikhwan-ikhwan yang kami cintai, ampuni mereka. Wa li ashabil huquqi wajibati alaina, dan juga dosa orang-orang yang pernah kami berbuat zalim kepada, yang pernah kami sakiti ya Allah. Nastaghfiruka, kami bertobat memohon ya Allah ampunanmu ya Allah, minas saghair, dari dosa kecil, wal kabair, dan dosa besar, minal muharramat, dari keharaman-keharaman yang pernah kami laksanakan di masa lalu, min tarkis shalah, dari dosa dulu kami pernah meninggalkan salat, min tarkis siyam,
Dari dosa dulu kami pernah meninggalkan puasa, minta zakat. Dari dosa dulu kami pernah meninggalkan zakat. Wa minadz dzunubat jami'an ya Allah ya Rabbana jami'an. Dan dari seluruh dosa-dosa yang pernah kami laksanakan di masa lalu ya Allah, natubu ilaika ya Rabbana, hari ini kami bertobat kepadamu dan berikan kami keistiqomahan. Inna nas'aluka istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma barik lana fi umurina wa fi umrina. Berikan kami keberkahan dalam urusan kami dan dalam usia kami, wa fi ailatina, dan di keluarga kami ini ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana ya mujibas salima ya qadiyal hajat. Allahumma la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami yang hadir ya Allah belum bisa meninggalkan maksiat, berikan kami kekuatan untuk meninggalkan maksiat yang masih kami laksanakan ya Allah ya Rabbana. Dan berikan kami keistiqomahan hingga kapanpun nantinya saatnya Engkau cabut nyawa kami. Ikbid arwahana ma'adzikri ilaika. Cabut nyawa kami dalam keadaan la ilaha illallah, mengingat kepadamu ya Rabbana. Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya qadiyal hajat. Allahumma ikfina bihalalika ala haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Allahumma ya Rabbana ya Ghani ya Mughni fa'aghnina. Berikan kami kekayaan hati ya Allah ya Rabbana. Dan jika Engkau takdirkan kami untuk menjadi orang yang kaya harta, takdirkan kami menjadi orang yang dermawan, agar tidak sukar keluarkan harta kami ya Allah untuk fakir rezeki, menjadi orang yang bersyukur kepadamu ya Rabbana yang mujibas sa'ilin. Di antara kami yang hadir betapa rindu kami yang ingin berziarah ke Makkah Madinah ya Allah. Yang mujibas sa'ilin yang pernah ke sana, takdirkan kembali bisa ke sana. Yang belum ya Allah takdirkan agar kami bisa menatap indahnya Ka'bah, kiblat kami semua, dan kami berziarah ke makam Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya mujibas sa'ilin wa ya qadiyal hajat. Ramadan yang telah kami lalui ya Allah, betapa tidak sempurna kami laksanakan Ramadan. Puasa kami hanya lapar dan haus. Kami tidak mempuasakan mata kami dari melihat yang haram, telinga kami dari mendengar yang haram, kaki kami dari ya Allah ya Rabbana melangkah yang haram. Seluruh anggota badan kami tidak berpuasa ya Allah. Meskipun demikian kami yakin Engkau Maha Pengampun ya Allah ya Rabbana. Terimalah amal ibadah kami ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'alna minal a'ibin wal faizin wal maqbulin. Taqabbal minna salatan wa siyaman wa ruku'an wa sujudan wa tasbihan wa tahlilan wa jami'a amalina taqabbal ya karim ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikan keberkahan dari rezeki yang Kau berikan kepada kami. Waqina adzabannar, jagalah keluarga kami dari siksa api neraka. Keberkahan agar bisa kami jalankan dengan ketaatan kepadamu ya mujibas sa'ilin ya qadiyal hajat. Rabbana habna yang hadir pada siang hari ini, berikan ya Allah syafi'al amran isfi, kesembuhan baik apa daya ya Allah ya Rabbana. La haula wa la quwwata illa billah. Hidayah adalah urusanmu, limpahkan hidayah taufik ya Allah. Pintu atika di dalam taat kepadamu, wabil istimewa insyaallah. Karena ya Allah ayyakum ila siratal mustaqim. Ya mujibas sa'ilin wa ya qadiyal hajat. Ditabim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, barusan saja kita dengarkan dari bisa langsung saja. Dan saya mohon maaf kalau saya mohon. Acara selanjutnya Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alif baina qulub